Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Ar-Rahmah, Rumah Sakit Islam Jakarta, Jalan Cempaka Putih Tengah 1, Jakarta Pusat. Pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki hari puasa yang ada yang hari kedua atau mungkin ada yang ketiga. Alhamdulillah ala kulli hal. Namun yang jelas ada satu kegiatan atau satu rutinitas yang ternyata memberikan satu keutamaan atau ada nilai yang sangat mulia sekali, yaitu sahur dan berbuka. Untuk itulah pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu bagaimana kita membedah keutamaan sahur dan berbuka. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah kita, ada Habib Ali bin Husain, kemudian juga guru kita Kiai Haji Asep Anom. Kita akan ikuti bersama-sama bagaimana mengupas tentang keutamaan sahur dan berbuka. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadhil Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para asatid. Di sini ada Kiai Asep Anom, ada Ustadz Sofyan
hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmah yang senantiasa semoga Allah limpahkan kasih-Nya buat kita semua. Amin. Serta pemirsa TV One dimanapun berada. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi akramana bi ithraqil anwaril hidayah ila siratim mustaqim. Wa baraka lana fi shahr Ramadan al-Karim alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi minal bayyinati wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah yang masih Kau muliakan kami hingga saat ini untuk bersama-sama di bulan yang mulia, di bulan Ramadan Karim. Kau izinkan kami semua duduk di rumah-Mu di Masjid Ar-Rahmah. Semoga kami Kau berikan kasih-Mu ya Allah. Semoga kami Kau berikan limpahan rahmat. Dan kita berkumpul di hari Rebu, di mana Imam Ali pernah mendapatkan wasiat dari Nabi Muhammad. Jikalau seorang ingin memulai menuntut ilmu, maka mulailah di hari Rebu. Karena di hari tersebut Allah limpahkan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Hanya saja ketika kita duduk di Masjid Ar-Rahmah ini, sudahkah kita niat beriktikaf agar duduk kita tidak hanya sia-sia semata, tapi duduknya kita mendapatkan pahala, belum lagi ditambah pahala kita mengkaji agama Allah. Dan kalau kita mau mendapatkan pahala yang jauh lebih besar, maka itu pentingnya ilmu. Kita diperintahkan bernazar terlebih dahulu, baru kita niat iktikaf setelahnya. Bagaimana contohnya? Nazartu i'tikaf madumtu fi hadzal masjid. Saya nazar, boleh pakai bahasa Indonesia silakan. Saya nazar i'tikaf di ini masjid karena Allah. Kemudian saya niat i'tikaf yang saya nazarkan selama saya di ini masjid. Maka kita mendapatkan pahala fardu, beda dengan yang pertama. Oleh karena kul hal la yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, tidak akan pernah sama kedudukan mereka yang mengerti ilmu dan mereka yang tidak mengerti ilmu. Jadi kita syukuri saat ini Allah masih berikan kita kesempatan. Di Lauhil Mahfud nama kita telah tercatat satu persatu untuk hadir di Masjid Ar-Rahmah di Rumah Sakit Islam Jakarta. Bukan atas kita punya keinginan, tapi kekuatan hanya milik Allah satu-satunya. La haula wala quwata illa billah. Itu patut kita syukuri agar Allah tambahkan nikmat di atas nikmat. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Sungguhnya jikalau kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat. Jikalau kalian kufur, maka azab Allah amat pedih. Begitupun ketika kita melakukan sahur. Sebelum masuknya waktu subuh, kita disunahkan untuk makan. Tapi bukan makan yang banyak. Makan sekedar makan yang untuk memenuhi. Hanya untuk sepertiga anjuran Imam Syafi'i. Makan jikalau kita ingin makan, maka hanya sepertiga dari kandungan perut kita. Apalagi di sini orang-orang yang mengerti tentang ilmu kesehatan. Makan yang banyak akan mengakibatkan mudarat yang banyak. Makan yang banyak akan mengakibatkan berbagai macam bentuk penyakit-penyakit. Maka Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa dalil kesehatan di dalam Al-Quran, Imam Ali menjawab, kulu wasrabu wala tusarrifu. Makan minumlah tapi tidak berlebihan. Jadi biarkan makanan seukuran sepertiga di perut kita. Sepertiganya biarkan untuk air dan sepertiga lagi untuk udara. Bahkan Imam Syafi'i berkata, kita punya mazhab, tiadalah yang lebih dibenci oleh Allah
kecuali perut yang penuh dari makanan yang halal. Apa hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan? Agar kita mengerti betul bagaimana saudara-saudara kita di luar sana, bukan hanya di dalam bulan Ramadan, mereka keseharian mereka menahan rasa lapar, bahkan ketika mereka tidak berpuasa, sedangkan kita yang memiliki kecukupan, kita setiap hari dalam keadaan kenyang, dalam keadaan yang luar biasa. Bahkan kita pilih makanan yang ini dan makanan yang itu. Saya tidak mau makan ini, saya tidak mau makan itu. Padahal semua kenikmatan batasnya hanyalah sampai pada tenggorokan kita. Makanan yang mahal, makanan yang enak dan yang kurang enak, batasnya hanya sampai tenggorokan. Oleh karena itu Imam Ali berkata, tiadalah kenikmatan-kenikmatan yang kita alami di dunia ini kecuali semuanya terbuat dari kotoran. Kalau kita mau mengkaji apa makanan yang paling enak adalah madu. Madu keluar dari lebah, kotoran lebah. Apa pakaian yang terindah? Wanita ini yang paling suka, sutra. Sutra terbuat dari apa? Dari kotoran. Bahkan laki-laki ketika menikah, yang diinginkan dari pasangannya adalah tempat, mohon maaf, tempat yang paling kotor dalam tubuh wanita, di mana tempat keluarnya buang air kecil dan keluarnya darah haid. Itulah hakikat kehidupan kita. Oleh karena itu Ramadan momentum untuk kita sadar diri, untuk momentum bahwa kita harus ingat kepada sesama kita. Di luar sana banyak saudara kita sama mukmin, sesama muslim yang dalam kelaparan, sama mukmin dan sama muslim yang mungkin tidak mendapatkan makanan yang layak. Sedangkan kita setiap hari dalam keadaan cukup. Oleh karena itu, momentum Ramadan, Imam Ali mengajarkan kepada kita untuk betul-betul memahami konsep daripada Ramadan. Ramadan adalah membakar kita punya dosa, membakar kita punya ego. Boleh sahur, bahkan disunahkan kita untuk makan sahur. Apalagi kalau kita dahulukan dengan mengerjakan sholat di waktu tengah malam. Bukankah Allah berfirman di dalam hadits qudsinya bahwa Allah turun ke langit bumi, turun dalam artian mendekat kepada hamba, sambil bertanya, adakah di antara mereka yang berdoa? Akan aku kabulkan doa mereka. Adakah di antara mereka yang memohon ampun? Akan aku berikan ampunan kepada mereka. Adakah di antara mereka yang ingin memiliki hajat? Akan aku kabulkan hajat mereka. Adakah mereka yang ingin bertobat? Maka akan aku kabulkan tobat mereka. Yang berkata berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Ali bin Husain yang mungkin berkata dusta. Inilah hikmah daripada kita kerjakan dengan berzikir, makan secukupnya, tidak berlebihan. Sadarkan diri kita di luar sana masih banyak orang yang kekurangan. Karena di dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah bersumpah sampai 3 kali. Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. Siapa? Man bata sam'an wa jaruhu fil jambihi jai' wa huwa yu'lam bih wa lam yud'imu. Sungguh tidak beriman orang yang dalam keadaan kenyang, dalam keadaan cukup, tetangganya 40 kanan, 40 kiri, 40 depan dan 40 belakang dalam keadaan lapar. Dia tahu dan dia tidak memberikan makan. Berapa banyak kita lihat pengemis di pinggir jalan. Kita katakan, oh mereka pura-pura minta-minta. Berapa banyak kita seringkali minta sama Allah pun pura-pura. Bahkan kata Imam Ar-Rumi, tangisan pura-pura kita meminta, memohon kepada Allah tetap diterima oleh Allah. Lantas alangkah teganya kita. Ketika ada orang meminta-minta, oh nanti digunakan. Itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita adalah memberi jikalau kita mampu. Inilah esensi daripada puasa kita pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu sahurlah kita sebelum, bahkan ulama mengatakan berhenti kita makan seukuran 50 ayat daripada Al-Quran. Tidak ada waktu imsak. Hanya di Indonesia ada waktu imsak. Hanya untuk menandakan
Boleh tidak makan sebelum azan subuh sepersekian detik? Boleh. Tapi untuk menjaga agar kita tidak jatuh pada sesuatu yang menyebabkan waktu itu masuk, lebih baik kita menjaganya. Batasan penjagaan adalah seukuran 50 ayat daripada Al-Quranul Karim. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita kali ini mendapatkan pandangan Allah. Karena Allah memandang kita di awal-awal Ramadan dengan pandangan kasih-Nya. Ini banyak anugerah yang Allah turunkan. Maka buka hati kita menyambut tamu dengan hati Ramadan, dengan hati yang bersih dan peka terhadap sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana yang telah memberikan muqaddimah di awal tadi berkaitan dengan tema besar kita, keutamaan sahur dan berbuka. Ternyata ada waktu yang mustajab ketika kita memanjatkan doa di saat kita beraktivitas menyantap makanan sahur. Nah, lantas berikutnya bagaimanakah anjuran dan juga keutamaan berbuka? Insya Allah akan disampaikan di segmen berikut oleh Kiai Haji Asep Anom. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Kalau tadi kita telah menjelaskan bagaimana keterangan atau tausiah dari guru kita Habibana Habib Ali bin Husain tentang keutamaan sahur. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana tausiah dari Kiai Haji Asep Anom mengenai anjuran dan keutamaan berbuka. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil manam, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, bil khusus guru kita yang ada di hadapan kita, Habib Ali bin Husain, Ustadz Sofyan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, soimin, soimat, sobirin, sobirot, bukan sobirat, sobirin, zakirin, mairin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil. Saya doakan semuanya mudah-mudahan hidupnya barokah, rezeki berlimpah, doa diijabah, putra putri soleh solehah, yang belum ke Mekah semoga ke Mekah, juga ke Madinah, baliknya beli rumah, juga beli sawah, yang belum nikah semoga segera nikah, yang sudah nikah syukur-syukur istrinya solehah. Satu lagi yang punya hutang sing lalunas. Tambah kenceng aminnya. Yang kenceng aminnya kelihatan itu gede suaranya. Kalau berbuka, apa kira-kira yang dirasakan? Seneng, bagus. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Lisoimi farhatani. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan yang akan Allah kasih untuk orang yang saum. Satu, bahagia ketika berbuka. Yang kedua, bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu. Berbuka itu ada tiga maknanya. Satu, buka puasa. Yang kedua, lebaran.
tiga, terbukanya pintu surga. Berjumpa dengan Allah. Jadi kendaraan saum ini, kendaraan yang bisa mengantarkan kita ke surga, bahkan kendaraan yang bisa mengantarkan kita menghadap Allah Subhanahu. Kira-kira mau masuk surga? Mau langsung apa ke neraka dulu? Bisa langsung? Tidak mungkin, harus mati dulu. Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, yasilul abdu bi ibadatihi ilal jannah wala yasilu ila hadrati rabbihi illa bil adab. Seseorang bisa dengan ibadahnya nyampe ke surga atas izin Allah, tapi tidak akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau ibadahnya itu pakai adab, pakai etika. Sahur adalah ibadah, buka juga ibadah. Maka buka ada adab yang harus kita perhatikan supaya kita bisa mendapatkan keutamaan dari ibadah buka kita. Paling tidak ada 6 yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan cukup waktunya. 1, ta'jilul fitri. Apa Bu? Ta'jilul fitri. Artinya apa? Menyegerakan berbuka. Takjil itu bersegera. Kadang-kadang kalau takjil kata kita identik dengan makanan. Iya enggak? Iya, takjilnya apa hari ini? Aduh. Takjil itu bahasa Arab, artinya menyegerakan berbuka. Orang Yahudi, orang Nasrani kalau berbuka itu dientar-entar. Entar. Rasulullah menganjurkan kepada kita buka itu untuk bersegera, takjil. Sehingga turun hadis Nabi, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar. Selalu umatku itu berada dalam kebaikan. Kalau bagaimana? Selagi dia itu menyegerakan berbuka. Tapi jangan kelewatan. Menyegerakan berbuka jam 5 katanya udah buka. 1. Yang kedua, doa menjelang buka. Salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 hal, 3 perkara yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Kalau doa tidak ditolak artinya apa? Pasti diijabah. Pasti dikabul. Mau tidak doanya dikabul? Kapan? 1, al-imamul adil. Kalau ada imam, ada pemimpin adil, itu doanya mujarab. Yang kedua, as-shaim hina yuftir. Orang yang saum ketika akan buka. Nah, doa menjelang buka ini maksimalkan. Makanya bapak ambil alih komando. Istri harus selesai 15 menit sebelum buka, selesai masak. Bapak ambil komando. Pasukan siap. Kumpul, oke. Wah, anaknya, istrinya, pembantunya kumpul. Untuk apa? Untuk berdoa menjelang buka. Yang ketiga, da'watul mazlum, yaitu orang yang teraniaya, doanya diijabah. Maka jangan menyakiti orang. Kalau dia menjerit kepada Allah, tetesan air matanya, jeritannya sanggup menggetarkan aras, dan itu akan membuat doa-doanya dikabul oleh Allah. Jadi yang kedua adalah berdoa. Kemudian yang ketiga, rutob, tamer yang manis-manis, air. Artinya apa maksudnya? Bukalah dengan rutob.
Rutob itu apa? Kurma basah. Kalau tidak ada rutob apa? Tamer. Tamer itu apa? Korma kering. Kalau di kita jarang korma basah. Banyaknya juga korma kering, tidak apa-apa, tamer. Kalau tidak ada tamer, yang manis-manis. Kolak. Itu ya sirup. Yang manis-manis. Kalau tidak ada yang manis-manis, liatin saya. Maksudnya liatin Habib. Tuh. Baru kalau tidak ada itu semua, air putih saja. Berapa biji? 3 biji air putih. Sholat maghrib. Jangan berlebihan. Wah, ini buka. Makan terus. Belum akur, kencangnya perut dengan jidat belum berhenti. Kalau sudah akur baru berhenti. Itu namanya balas dendam. Yang keempat, bukber. Bukber itu apa? Buka bersama. Ada sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna na'kulu wa la nasba'. Kami makan tapi enggak kenyang-kenyang. Padahal sudah habis 1 piring, 2 piring, 3 piring, tapi enggak kenyang-kenyang ya Rasul. Oh, fala'allakum taftarikun. Mungkin kamu makannya sendiri-sendiri. Iya ya Rasul, saya makan sendiri. Oh, kalau begitu kata Nabi, fajtami'u ala ta'amikum, maka berjamaahlah dalam makan kalian. Ya sekali-kali bukber, Bu. Syukur-syukur ngundang anak yatim, kumpul di rumah kita. Itu ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau ingin mendapatkan kebaikan dari berbuka kita, itu. Yang kelimanya baca bismillah sebelum makan. Maka yang kita lakukan adalah baca bismillah. Terakhir satu lagi adalah baca doa setelah saum. Apa doa yang hafal? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya. Itu doa setelah buka. Jangan kita masih pegang kurma, Allahumma lakasumtu, salah itu. Atau zahabad doma'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Itu Bang Sofyan sudah berdiri, artinya saya harus duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Asep Anom yang telah memberikan bagaimana keutamaan dan juga ternyata banyak sekali nilai-nilai yang utama ketika kita beraktivitas santap berbuka. Itulah mengapa bulan Ramadan merupakan bulan yang dirundikan oleh seluruh umat muslim, karena setiap kegiatannya ada suatu nilai ibadah, ada doa-doa yang mustajab di sana. Nah, pemirsa, kita akan perdalam materi atau tema kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu keutamaan sahur dan berbuka dalam segmen tanya jawab. Nanti di segmen 3 dan 4 para jamaah untuk bisa dipersiapkan pertanyaannya yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema kita yang sangat menarik sekali, bagaimana membedah keutamaan sahur dan berbuka. Mungkin selama ini kita hanya menganggap itu aktivitas biasa saja Habib ya. Ternyata di dalam sahur dan berbuka itu banyak sekali keutamaan dan juga pahala di sana. Nah, kita akan perdalam lagi tema kita pada kesempatan siang hari ini yang akan kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah kami persilahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama Pak Imam boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan, insya Allah nanti akan dijawab oleh Habibana Habib Ali. Silakan Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz dan Bapak Habib yang saya cintai, saya akan bertanya masalah sahur. Kalau misalnya saya bangun tidur, saya kelupaan Pak Ustadz atau Pak Habib. Ternyata saya
baru ingat nanti akan puasa. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Dan juga yang salah satu, kedua, banyak faedah-faedah sahur juga Pak Ustadz dan Pak Habib. Saya mohon tanyakan juga. Hanya itu yang bisa saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Kalau bangunnya jam 5 ya jangan sahur juga gitu. Oke, silakan dijawab oleh Habib. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Imam. Pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya mesti tadi pembahasan, mohon maaf terlewatkan. Bagaimana seseorang yang bangun tiba-tiba sudah masuk waktu fajar atau waktu subuh. Kalau dia cuma tidak sahur berarti dia kehilangan pahala melaksanakan sunnah sahur. Tapi kalau dia sampai tidak melaksanakan niat, maka hukum puasanya tidak ada, tapi dia disebut mumsik. Tetap wajib imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi nggak bisa dikatakan dia berpuasa. Kalau seandainya nggak niat di malam hari, kan kita mayoritas di sini mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i wajib meniatkan di malam hari semenjak ghurubus syams atau waktu maghrib sebelum masuknya waktu subuh. Jikalau kelewatan, kalau ini karena ini puasa Ramadan, maka dia wajib tetap menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sampai waktu maghrib. Nanti setelah Ramadan dia wajib membayar qadha puasanya. Beda halnya nanti kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah masih diperbolehkan sampai waktu zawal. Kapan itu waktu zawal? Yaitu waktu zuhur. Misalnya puasa Senin Kamis atau nanti puasa Sit min Syawal 6 hari daripada bulan Syawal. Itu diperbolehkan. Terima kasih Pak Imam, tadi saya kelewatan berkat Pak Imam. Jadi saya mengingatkan. Jadi wajib niat di malam hari dan sahurnya hukumnya sunnah. Sama niatnya hukumnya wajib. Niat ini sendiri sebenarnya berbarengan dengan pekerjaan kecuali di puasa. Niatnya duluan, ibadahnya belakangan. Mungkin begitu Ustaz Sofyan. Baik, atau mungkin kalau lebih amannya mungkin bisa berniat setelah taraweh. Biasanya kalau di masjid-masjid begitu habis taraweh langsung di jamaah niat sahur begitu ya. Nah pertanyaan kedua tadi mungkin bisa belum dijawab Habib, bagaimana faedah dan juga hikmah-hikmah dalam melakukan sunnah sahur tadi Habib. Fadal. Betul, disunnahkan mengakhirkan sahur. Disunahkan mengakhirkan sahur. Kita misalnya sekarang azan subuh 40 ya sekitar segituan 44, 43 ya. Disunahkan kita berhenti sebelum kurang lebih 10 menit lah. Karena ukuran 50 ayat dari Quran 10 menit sebelumnya. Disunahkan. Jangan sahurnya nanti jam 9. Bahwa tidak mendapatkan fadilah secara sempurna. Dan disunahkan sama seperti berbuka, makan secukupnya, makan kurma. Bahkan kalau orang yang ingin, karena ini kan ajang kita mendekatkan diri kepada Allah, jangan banyak makan. Jadi kalau bisa 3 biji kurma, tadi saya bercerita sedikit sama Ustadz Sofyan dan Kiai Asep, ada dulu seorang sufi besar, dia berbuka hanya dengan 1 biji kurma dan sahur hanya dengan 1 biji kurma untuk menekan hawa nafsunya. Kalau kita nggak mampu ya sekedar kemampuan kita, tapi jangan berlebihan. Karena di dalam berlebihan itu sesungguhnya teman daripada syaitan. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Habib Ali bin Husain yang telah memberikan jawaban yang Masya Allah. Dan berikutnya kami persilahkan Ibu Rosi untuk boleh berdiri dan nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Asep Anom. Silakan Ibu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz dan Habib, apabila kita melakukan suntik untuk kesehatan kebugaran, bolehkah di dalam bulan puasa? Atau apakah membatalkan puasa kita atau kita melakukan itu setelah berbuka puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosi. Mungkin Kiai Haji Asep Anom bisa menjawabnya. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Rosi, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Suntik apakah membatalkan saum atau tidak?
Yang saya tahu dari yang membatalkan saum itu dalam kitab takrib saja misalnya atau tadhib, dalil yang mendalilan kitab takrib itu ada namanya kitab at-tadhib. Nah, dalam kitab itu dijelaskan yang membatalkan saum itu ada 10. Di antaranya ma wasala amdan ilal jaub. Ada sesuatu yang masuk melalui lubang-lubang sampai ke perut. Lubang, kalau ada yang masuk sini sampai ke perut itu namanya batal. Tapi kalau dari sini tidak sampai ke sini tidak batal. Contohnya nyicipi makanan. Ibu nyicipi makanan misalnya, diludahkan lagi tidak batal. Supaya ini kerasa enggak asin manisnya gitu, boleh. Asal nyicipinnya jangan satu mangkok ya. Itu kebangetan namanya satu mangkok nyicipin. Cek Sunda mah lain nyicip eta mah beuki. Tuh, ada yang masuk dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, kalau disuntik gimana itu? Masuk ke lubang apa tidak? Bisa sampai ke perut apa tidak? Saya tanya sama di sini mungkin ada dokter ya karena di sini rumah sakit. Kalau suntik itu disuntik pasien, apakah sampai ke perut? Itunya obatnya? Tidak. Tidak. Oh, mantak tidak batal kalau disuntik. Suntik, bekam gitu. Itu tidak membatalkan. Nah, tapi kalau Habib mau nambah silahkan Habib. Ya silakan Habib, mungkin bisa ada yang tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suntikan dibahas di dalam kitab fikih, disebut dengan ibroh ataupun dengan infus ya. Kalau itu unsurnya membuat kenyang, maka batal tadi. Dan kalau suntikan yang terjadi di intravena itu biasanya masuk ke dalam perut. Jadi membatalkan puasa kita. Beda kalau di otot, itu tidak memberikan efek apapun. Jadi tidak membatalkan puasa. Saya hanya menambahkan, betul tadi yang disebutkan sama Kiai Asep, hanya mungkin kedokteran lebih paham. Kalau intravena melalui urat, maka itu biasanya masuk dan membatalkan puasanya. Begitupun infus, karena infus yang saya tahu pasti melalui intravena. Kalau nggak melalui intravena dan itu bukan termasuk maka alat yang disuntikan pun bukan makanan atau vitamin yang mengenyangkan, maka tidak membatalkan. Kalau bukan di intravena, ya, misalnya biasanya di mohon maaf di bagian belakang atau di otot-otot ya. Baik. Mungkin begitu Ustaz Kiai, mohon maaf. Baik, terima kasih Habib Ali yang telah menambahkan jawabannya, dan kita masih membahas dengan tema besar kita bagaimana keutamaan sahur dan berbuka, termasuk juga membahas tentang berbuka. Mungkin ketika kita berbuka dengan yang berlebihan, nah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan membahas tema kita keutamaan sahur dan berbuka. Ini kita tekankan khususnya ketika biasanya nih Habib dan juga Kiai, biasanya di akhir-akhir Ramadan itu orang malas menyantap sahur ya, tapi tetap berpuasa. Nah mungkin ini bisa jadikan ingatan buat kita dan juga motivasi buat kita semuanya. Nah saya kembali ke jamaah. Berkaitan dengan tema besar kita yang sudah siap dengan pertanyaannya, ada Bapak Samsul Anwar. Silakan boleh berdiri, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Habib Ali. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Asep berkaitan dengan doa. Jadi ada yang mengatakan sebelum kita berbuka kita berdoa atau sesudah kita berbuka. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, keutamaan daripada doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu atau sabatal ajru insyaallah, yang berkaitan dengan doa yang kedua tadi yang sudah disampaikan.
utamanya yang lebih mana? Apakah kita sebelum atau sesudahnya kemudian kita berdoa? Itu yang mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul Anwar, Kiai Asep Anom tadi sudah sebut namanya, mungkin bisa langsung dijawab Kiai. Silakan Kiai. Ya, bagus ya. Kita lihat aja terjemahnya. Allahumma ya Allah, laka karena engkau. Sumtu itu fi'il madi, artinya telah. Dari soma, somu, somat, somata, sumna. Sumta, sumtuma, sumtum. Sumti, sumtuma, sumtuna. Sumtu, sumna. Nah, Allahumma ya Allah laka karena engkau, sumtu aku telah berpuasa. Telah itu ya makan dulu. Kormanya sudah masuk 1, 2, 3 biji, airnya sudah terminum, itu namanya telah saum. Wabika amantu, dan kepadamu kami beriman. Allahumma laka sumtu wabika amantu wabika aftar, itu karena rezekimu kami berbuka. Kami telah berbuka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian zahabat doma'u. Zahaba telah hilang. Az-dhama'u rasa haus. Kalau belum minum hilang belum? Hilang haus itu setelah minum. Wabtallatil uruku, dan telah basah kerongkonganku. Kalau belum minum sudah basah belum? Nah, gitu. Wasabatal ajru insyaallah gitu. Allahumma laka sumtu, Bukhari Muslim. Zahabat dhama'u, Abu Daud. Nah, mau digabung kedua-duanya boleh, diambil salah satu saja mangga. Jadi dibacakannya setelah apa sebelum? Nah, ya kalau menurut saya begitu, setelah. Jadi sebelum apa tuh sebelum? Bismillah. Sebelum nama? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bismillah? Karena perintah Nabi. Jika idza ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian makan, falyadhkurismallah, maka sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah itu artinya bismillahirrahmanirrahim. Mau ditambah dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Gitu. Ini mudah-mudahan jadi pemahaman baru kita yang selama ini mungkin kita memahaminya ketika sebelum menyantap buka itu Allahumma lakasum terlebih dahulu ya. Jadi yang diutamakan itu disunahkan adalah membaca bismillah dulu, menyantap makanan baru kemudian doa berbuka puasa ya. Mungkin kalau ditambahkan Allahumma barik lana kelamaan, keburu lapar, keburu haus mungkin ya. Bismillahnya langsung gitu ya. Ini baca Yasin dulu ya. Baik, terima kasih Yai. Kemudian berikutnya kami persilakan Ibu Hutri yang insya Allah akan dijawab oleh Habib Ali. Silakan Ibu Hutri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Ustadz, nama saya Hutri Maulida. Izin saya bertanya. Tadi telah disampaikan bahwasannya keutamaan berbuka puasa itu adalah mendahulukan Ustadz. Namun bagaimana jika kita berada di situasi atau kondisi kita berada dalam sebuah perjalanan yang kita itu tidak membawa sama sekali makanan dan maupun minuman? Mohon arahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini yang dipertanyakan Mbak Hutri tadi. Ketika kita tidak membawa perbekalan sama sekali ini, bagaimana kita harus membatalkan puasa? Habib Ali, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Putri. Pertanyaannya bikin pusing kepala saya. Tapi saya rasa logikanya orang berpuasa nggak mungkin ya. Apalagi ibu-ibu ya. Kayaknya nggak masuk akal deh. Mau masuk akal nggak? Enggak ya. Pasti paling nggak ada air, apalagi bawa mobil, ya kan? Paling nggak berhenti sebentar, paling nggak minimal air. Tapi kalau memang seandainya tidak ada sama sekali, kita niat membatalkan puasa.
Dengan kita niat membatalkan puasa kita sudah batal ya. Dengan banyak cara. Kita bisa ada korek kuping, kita korek kuping, ya kan? Atau yang udah lagi suami istri bisa melakukan hubungan badan, batalkan puasanya. Ya. Dan itu dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab Imam Ghazali, kitabnya Imam Ghazali, ingat. Karena itu yang paling halal menurut beliau. Itu yang paling halal, yang jauh dari subhat. Mohon maaf saya harus jelaskan. Di kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Abdullah bin Umar membatalkan puasanya dengan berhubungan badan dengan istrinya karena dibilang itu yang paling jauh dari subhat. Yang lain subhatnya kebanyakan. Istri halal. Katanya sendirian, Bib, gak bawa suami. Enggak. Ya banyak cara, maksudnya banyak cara untuk kita membatalkan puasa. Dan harus saya jelaskan bahwa minimalkan berbuka dengan sesuatu yang subhat, yang kita yakini halalnya. Ya kan? Karena sangat disayangkan kita udah puasa seharian penuh, terus kita wa ma'kuluhul haram wa malbasuhul haram fa kaifa ustajib lahu. Bagaimana aku mau kabulkan doanya? Makanan buat bukanya sesuatu yang haram atau subhat. Ya, jadi sayang. Mungkin begitu Ustaz Sofian. Baik, terima kasih Habib Ali. Apalagi di Indonesia itu ketika jarak berapa senti ya, mungkin jarak berapa meter pasti ada yang bagi-bagi takjil atau bagi-bagi iftar gratis ya. Nah pemirsa, kita akan bahas di segmen berikut ini, segmen 5. Kita akan tayangkan VT atau tayangan seputar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan Ramadan. Dan nanti insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dalam konotasi bahwa tidurnya orang yang beribadah itu supaya dia menghindarkan dirinya itu dari perbuatan maksiat. Menurut saya tidurnya orang berpuasa itu ya memang betul ada yang menunjukkan itu sebagai ibadah. Maksudnya itu karena memang lebih baik diam daripada bicara yang kemudian menimbulkan dosa. Tidurnya orang yang puasa memang ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah dan diamnya adalah tasbih. Tetapi hadis itu adalah hadis dhaif. Tapi ketika daripada waktu kita sedang puasa dilakukan untuk bergibah, maka lebih baik tidur. Ya, itu tadi pemirsa tayangan pendapat sejumlah masyarakat berkaitan dengan tidurnya orang puasa, itu ada yang mengatakan ibadah atau pahala. Nah ini bagaimana Habib dan juga Kiai, kita akan bahas bersama guru-guru kita, Kiai Asep Anam terlebih dahulu. Fadhol Kiai. Ya, baik, nanti Habib yang menyempurnakan atau memperdalam. Setahu saya memang hadis itu ada. Naumus shaim ibadah. Itu panjang hadis itu sebenarnya. Ada di dalamnya itu lahulupu famis shaim atyabu indallah mirrihil mis. Banyak sekali, panjang sekali hadis tersebut. Itu hanya satu penggalan dari hadis bahwa naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang saum itu adalah ibadah. Itu keutamaan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Orang yang saum di bulan Ramadan tidurnya dianggap ibadah. Tapi bukan berarti kita harus tidur terus. Begitu selesai sahur, plek, tidur, buka-buka maghrib. Itu namanya kebangetan. Ya kalau terpaksa harus tidur, ya tidur saja. Kenapa terpaksa? Malam kerja.
Kan ada kerja itu ada yang suka di shift ya. Shift siang, shift sore, bahkan shift malam. Gak sempet tidur tuh. Orang lain tidurnya normal ya, ada yang 5 jam, ada yang 8 jam. Ini enggak. Jam 3 baru pulang kerja. Jam 3 itu udah sahur langsung. Kapan tidurnya? Ya terpaksa harus siang. Nah, karena Ramadan itu agung, tidurnya itu ibadah. Kemudian yang kedua, kalau kita niatnya mau menghindari maksiat, daripada berbuat maksiat keluar rumah nanti membatalkan pahala saum, lebih baik tidur sajalah. Tapi sekali lagi itu jangan dijadikan alasan. Jadi logikanya tidurnya saja di bulan Ramadan mah dianggap ibadah, apalagi kalau beraktivitasnya, apalagi kalau tadarusnya. Itu kan ibu-ibu kan hatam ya tahun kemarin tadarus. Iya, ini wajah-wajah hatam ini. Bapak-bapak hatam. Hatam. Oh. Saya cuman penasaran aja mau ngetes ya. Kalau benar-benar hatam pasti bisa melanjutkan ayat ini. Yang dites bapak-bapak dulu, ibu-ibunya diam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Gimana Pak? Hatam. Asli. Sekarang ibu siap. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Mengapa? Alhamdulillah. Ada yang jawab Allah. Yang belakang jawab shadaqallah. Ya tidur itu dianggap ibadah, apalagi kalau aktivitasnya bekerja, melayani orang, melayani yang sakit, itu pahalanya gede pisan. Tidurnya saja sudah dianggap ibadah. Bukankah perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan? Bukankah pembebasan kota Mekah alias Futuh Mekah itu terjadi pada bulan? Di sini saja tergambar bagaimana para sahabat saat itu ternyata mereka tidak tidur, tapi semangat. Nah, itu Bib. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan Habib Ali, masih ada waktu. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tidurnya orang puasa ibadah tadi, tapi itu hadis dhaif ya. Dan kalau ingin menghindari maksiat. Bahkan kita menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, kita tidak boleh lagi pakai siwak. Bagi mereka yang tidak tidur, bau mulut timbul yang disebut dengan huluf famsa'im adyab indallah min rihil misik. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai sama Allah bahkan dari wangian yang paling wangi. Dengan syarat bau mulut yang terjadi bukan akibat tidur. Jadi sangat disayangkan ketika tamu datang, tamu istimewa datang, terus kita tinggal tidur. Merasa dihargain gak itu tamu? Mestinya tiap menit, tiap detik kita jaga ini waktu. Karena kita lagi dapat door prize. Ini amalan di bulan ini dilipat gandakan ribuan kali. Kullu hasanatin bi asri amsalihha illa siyam fa innahu li wa ana a'dhibi. Setiap perbuatan baik itu ada batasan ukuran pahalanya. 1, 10, 100 sampai 700. Kecuali puasa untukku dan aku yang balas. Jadi hikmahnya panjang tuh. Sampai di yaumul qiyamah orang udah gak punya kebaikan sama sekali. Tinggal sisa kejahatan. Kenapa? Karena dia pernah buat zalim sama orang, pernah buat curang sama orang dan sebagainya. Tapi pahala puasanya masih disimpan. Akhirnya Allah tunjukkan pahala puasanya yang menyelamatkan dia sehingga dia pantas masuk ke dalam surga. Mungkin singkatnya itu Pak.
Baik, terima kasih Habib Ali, kemudian juga Kiai Haji Asep Anom yang telah memberikan pencerahan dan juga tausiah di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah peningkatan keimanan kita dan juga menambah semangat kita dalam beribadah puasa Ramadan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di Damai Indonesiaku dan tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Sebelum kita akhiri acara ini, kita akan simak terlebih dahulu bagaimana kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Asep Anom berkaitan dengan tema besar kita, keutamaan sahur dan berbuka. Silakan, Kiai. Sahur dan buka itu adalah ibadah. Sahur ibadah, buka juga adalah ibadah. Nah, bicara tentang ibadah, tadi sudah disampaikan di awal bahwa mengutip pendapat dari Abu Ali Ad-Daqaq, yasilul abdu bi ibadatihi ilal jannah wala yasilu ila hadrati rabbihi illa bil adab, katanya gitu. Dengan izin Allah, maka ibadah yang kita lakukan bisa mengantarkan kita ke surga. Dengan sholat, dengan saum, dengan haji, dengan umroh dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa mengantarkan kita berjumpa dengan Allah. Bagaimana kalau mau berjumpa dengan Allah? Sesuai dengan hadis Nabi tadi bahwa lisoimi farhatani farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Bagi orang yang saum ada dua kebahagiaan yang akan Allah berikan. Satu bahagia ketika berbuka, yang kedua bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga itu nikmat. Merasakan fasilitas-fasilitas surga itu nikmat. Bertetangga di surga dengan para nabi termasuk berjumpa dengan Rasul itu nikmat. Dan puncak kenikmatan surga itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu. Nah, mau berjumpa dengan Allah itu harus pakai adab. Saumnya harus pakai adab. Sholatnya harus pakai adab. Ibadahnya harus pakai adab. Nah, salah satu adab-adaban sahur, adab-adaban saum yang harus kita jaga itu adalah sahur diakhirkan, sahum buka disegerakan. Nah, dengan menjaga adab-adab itu, insya Allah kita bukan hanya masuk surga, tapi juga akan berjumpa dengan pemilik surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enak ya? Enak tidak? Misalnya masuk hotel, enak? Enak. Bintang 5, enak? Menikmati fasilitas hotel bintang 5, enak? Enak. Tapi berjumpa dengan pemilik hotel dan disayang oleh sang pemilik hotel itu jauh lebih enak. Gitu ya? Ya kan kalau umroh saja mau cari fasilitas yang bagus gitu kan. Nah, ibadah kita bisa mengantarkan ke surga, tapi tidak bisa mengantarkan kita berjumpa dengan Allah kecuali dengan adab. Jagalah adab bersahur dan adab berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Asep Anom yang telah memberikan kesimpulan dan juga sekaligus penyemangat bagi kita semuanya, termasuk juga Habib Ali yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan kita semakin semangat lagi untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan dan tentunya menjadi peningkatan keimanan kita. Dan jangan lupa pemirsa, saya ingatkan kembali lagi untuk Anda yang ingin mengulas seputar informasi seputar keislaman atau ingin menyimak kembali, mendengarkan kembali bagaimana tausiah dari guru-guru kita di Damai Indonesiaku, Anda bisa buka portal kami di damaiindonesiaku.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan sekaligus kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Rahman ya Rahim,
Ya Allah, telah Kau saksikan semenjak tadi perkumpulan kami di rumah-Mu ya Rabb. Di bulan yang mulia ini ya Allah, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Jikalau kemarin waktu-waktu kami, detik, menit, jam kami berlalu tanpa tiada arti mendekatkan diri kepadamu, sadarkanlah kami ya Allah dengan keberkahan bulan Ramadan, dengan kenikmatan bulan Ramadan. Ya Allah, kami pernah mendengar di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Dawud wa Tirmizi, tiada seorang hamba mengangkat tangan kepadamu kecuali Kau malu untuk tidak mengabulkan doa kami. Kau saksikan kami ya Rabb, karena Kau yang maha melihat. Kau dengarkan doa kami, karena Kau zat yang maha mendengar. Kami meminta dan tunduk kepala ini hanya di bawah keagungan dan kebesaran-Mu ya Allah. Jangan Kau sia-siakan doa kami ya Rabb. Sifat salah adalah sifat kami. Sifat pengampun dan rahmat adalah sifat-Mu. Mustahil sifat kami sebagai hamba mampu mengalahkan sifat-Mu sebagai Sang Pencipta. Ya Allah, tunjukkan kami, rangkul kami, selamatkan kami, ingatkan kami agar bermanfaat Ramadan ini semakin menjadi dekat kepadamu ya Allah. Ya Rabbana, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Rabb, jangan Kau tolak doa kami. Kau perintahkan kami berdoa, kami telah berdoa. Dan kami yakin pengabulannya darimu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.